akrab disapa Mak Vera. Sedih atas kehilangan legenda layar kaca, Olga Saputra masih teramat mengiris hati. Air mata sang manajer almarhum selalu tumpah, tangisnya terus pecah ketika sepotong momen mengingatnya pada Olga seperti ketika diundang ke layar kaca. Lantas, benarkah sebelum sakit mendera hingga merenggut nyawanya, Olga memang sudah memprediksi usianya tak bakal menyentuh angka 40 tahun? Untuk pertama kali datang ya, dari semalam itu tidur cuma 2 jam. Jadi memang untuk mempersiapkan ke tempat TV itu nggak gampang dan nggak mudah gitu. Jadi kalau datang ketemu orang, apalagi dengan suasana seperti ini, pasti flashback ke dia gitu kan. Pasti lihat ke dia. Cerita-ceritanya. Pasti. Gitu. Oke, kalau mati total berarti berapa tahun megang Olga? 10. Hampir bilang sih sebelum sakit. Makasih. Sebelum sakit udah bilang. Umur gue nggak nyampe 40, Mak. Mak bilang jangan ngomong kayak gitu, tak kabur, nggak boleh dosa ngomong kayak gitu. Peduluin Tuhan. Betul nggak? Enggak, pokoknya kita senang-senang aja, pokoknya kita bantuin orang aja. Apa yang bikin orang senang, orang tua kita senang, keluarga kita senang. Pokoknya semua senang-senang aja, Mak. Gitu. Itu ngomongnya begitu. Emang dia feelingnya kayak gitu. Waktu Ruben ngucapin di acara TV sebelah kan, Uben bilang titip salam ya Mak, sampein sama Olga. Waktu itu Olga dalam keadaan koma kan. Mak bisikin di kupingnya Olga, dapat salam dari Uben, bilang Olga sehat biar balik ke Jakarta. Dalam sunyi kesendirian, batin Mak Vera merintih mengingat Olga. Hari-hari bersama Olga yang terlintas dalam kenangan adalah sayatan di hati. Meski sudah menjalani terapi, luka itu belum sembuh. Bahkan kini ketika keluar rumah, Mak Vera tetap membawa obat demi berjaga-jaga ketika sakit menyerang. Lantas, benarkah Mak Vera selalu kantongi surat dokter karena konsumsi obat keras? Kalau dari angka 1 sampai 100 atau 1000 itu nggak bisa dibales itu dengan ucapan yang orang bilang, lebay lu, peres lu, atau apa lu gitu. Kan kalian nggak ngerasain apa yang Mak rasain. Masalah kangen, sangat kangen banget, kalau kangen. Jadi yang sekarang ini dari kemarin itu sampai sekarang itu nangis nggak berhenti, yang akhirnya ujungnya Emak itu sampai detik ini kalau kalian mau lihat pun boleh. Jadi Emak kemana-mana itu harus bawa surat dokter. Karena Emak bawa obat yang mengandung obat untuk ketenangan. Kalau misalkan Emak ngalamin tiba-tiba tengah jalan Emak harus turun. Emak pernah, ini yang harus Emak ceritain yang sejujurnya ya. Emak itu pernah di atas pesawat dan Bang Billy tahu pada saat itu kejadiannya. Waktu kita ada syuting untuk di program untuk Trans juga kok, Trans atau Trans 7 juga sama. Itu di atas pesawat Emak nggak bisa nafas. Emak pikir ini mungkin karena memang kecapean. Pikirannya awalnya seperti itu. Itu nggak bisa nafas, nyesek, tiba-tiba tensi Emak langsung 140/99, bawahnya hampir 100. Setelah itu turun, Emak langsung dibawa ke UGD. Dipikir orang bilang kecapean gitu. Itu jerit batin Mak Vera makin menyiksa ketika harus dihantam fitnah keji mengambil uang milik almarhum senilai miliaran rupiah. Tak sekedar psikis remuk redam, citra Mak Vera hancur lebur. Sebuah guncangan yang makin membuat Mak Vera terperosok ke dalam lubang derita hidup teramat dalam. Tapi, benarkah Mak Vera serta keluarga Olga tahu siapa sebenarnya yang telah mengambil uang almarhum? Mengapa mereka tak berani menyebut nama sang pencuri? Manusia gitu merasa kita sudah melakukan yang terbaik. Mak kenapa nggak boleh teman-temannya nengok? Mak kenapa Mak ngelarang gitu kan? Sebelum Mak ngelakuin itu kan kita sama keluarga ngobrol dulu, cerita dulu, nggak Mak ngambil keputusan sendiri. Gitu loh, segala sesuatu yang Mak jalanin itu semua atas izin keluarga gitu. Udah gitu, yang nggak sakit hati lagi, Mak Vera ngambil duitnya Olga. Itu kan kayak hanteman gitu. Mak ada orang tua, Mak ada anak-anak, Mak ada suami Mak. Itu kan ngehantem gitu loh.
Udah lama, itu berita udah lama, bukan berita baru, berita udah lama. Aku sama Bang Billy, kalau boleh jujur aku, Bang Billy, Kakak Reni, Ibu, Bapak, kita ketemu itu di 2019 terakhir sebelum pandemi. Ketemu ya, waktu itu Bang Billy lagi syuting, aku ketemu sama Kakak Reni, sama Bapak, sama Ibu, diundang makan malam. Kita ngobrol tentang pembahasan masalah itu. Sebenarnya masalah ini adalah kita nggak boleh buka. Kita sama keluarga itu sudah tahu gitu loh, bahwa ada seseorang lain yang mengambil hak itu gitu, tapi bukan dari emak. Tapi memang pada saat itu boleh jujur, kalau boleh jujur, ibarat kata emak dan keluarga tidak boleh, sudah hitam di atas putih, ibarat kata sudah bilang bahwa kita akan menutupi aib orang itu gitu loh. Jadi kita saya bukan mau ngebela diri, bukan mau bela, tidak sama sekali. Cuman karena kita akan menutupi orang lain. Orang lain itu yang ibarat kata tidak boleh kita sebutkan namanya karena itu kasihan sama ibunya pada saat itu, ibunya lagi sakit gitu. Olga tiada, Mak Vera lenyap dan tenggelam dalam kehancuran yang nyaris total. Tak hanya fitnah kejam pakai uang Olga, ia pun dituding menjadi perusak persahabatan Olga dan Ruben Onsu. Lantas, benarkah Ruben sejatinya tahu siapa yang sengaja memisahkan dirinya dan Olga? Nggak pernah saya ungkapin gitu, karena saya udah tutup rapat-rapat. Bagaimana sebenarnya? Saya pun juga ikut di fitnah. Wah, semua gunjingan. Tapi saya cukup lama ya, Mak. Saya diam aja. Nggak ada komunikasi. Karena buat saya, buat orang yang saya sayang gitu, untuk orang yang saya tahu bagaimana dia, saya yakin itu bukan dia. Diam bukan berarti emak merasa lu salah gitu. Enggak, lebih baik diam daripada melawan orang-orang yang berbicara tentang emak gitu. Kayak emak sama Ruben aja dibilang katanya emak ada memusuhan sama Ruben, emak apa sama Ruben. Emak bilang setiap Natal juga Ruben emak ucapin, setiap emak Lebaran Ruben juga ngucapin ke emak. Apakah emak itu harus publikasi? Kan enggak. Dan kini, Mak Vera hidup bersama kenangan tentang Olga. Betapa inilah parade hidup yang mengiris. Sebab kenangan selalu menoreh nelangsa yang bermuara ada tumpahan air mata dan tangisan. Pas kado ulang tahun dari Olga, ini udah mungkin udah hampir 10 tahun. Dia belinya ngumpet-ngumpet ini. Kenapa belinya ngumpet-ngumpet, Mak? Dia mau ngasih surprise, dia bilang nggak bisa datang nih, maaf ulang tahun mah nggak bisa datang. Olga lagi pusing gitu. Tapi dia datang malam-malam bawa ginian. Akhirnya mungkin semua pertanyaan orang yang selama ini